Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu mengenai pewarisan sifat. Nah, sebelum ke dalam-dalamnya tentang pewarisan sifat, kita akan mempelajari mengenai apa faktor yang mempengaruhi kita bisa memiliki sifat yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Bahkan di dalam satu keturunan atau di dalam satu persilangan dengan induk yang sama, kita bisa menemukan mengenai berbagai macam persamaan maupun perbedaan di antara individu tersebut. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan hal itu? Nah, ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Pertama, sel tubuh itu memiliki asam nukleat di dalamnya, di mana asam nukleat itu berperan sebagai materi genetik yang mengkode protein tertentu yang akan disintesis oleh tubuh. Protein. Nah, asam nukleat itu sebenarnya adalah salah satu bentuk protein ya. Nah, protein ini merupakan building block atau penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, kalau kita ingat ya, yang namanya protein itu kan adalah zat pembangun tubuh. Ya, kalau misalkan kita kekurangan protein, kita akan menderita kwashiorkor ya, sehingga seperti halnya anak-anak yang stunting atau yang menderita gizi buruk. Nah, ini adalah kontribusi utama dari protein, yaitu sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi berkaitan masalah tinggi, besar, bertambah berat, itu juga ada peran dari protein. Nah, kemudian setiap organisme itu memiliki materi genetik yang berbeda. Nah, ini yang berbeda. Tidak ada satupun individu di dunia ini yang sama ya. Sehingga beberapa protein yang disintesis juga berbeda. Entah jenis, komposisi, atau proporsinya. Proporsi dalam artian jumlahnya ya. Nah, karena memiliki perbedaan, maka tiap organisme itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ya. Jadi misalkan kalian lihat sendiri dengan sesama saudara kandung kalian sendiri. Kalau misalkan kalian punya saudara kandung, walaupun satu bapak dan satu ibu yang sama, ya, mestinya beberapa anak itu pasti punya sifat perbedaan. Misalkan ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ya. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang putih, ada yang agak hitam manis. Nah, itu adalah keanekaragaman atau keunikan sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya nah, yang berperan itu semua yang menyebabkan kita itu unik, kita itu berbeda. Nah, itu diperankan atau dimainkan oleh ini DNA, yaitu deoksiribonukleik acid. Nah, sejarahnya itu pertama penelitiannya itu ditemukan oleh Friedrich Fischer 1869, di mana dia menyelidiki tentang sel darah putih atau leukosit. Nah, dia menemukan bahwa di dalam leukosit, di dalam nukleusnya atau inti selnya itu ada kandungan fosfor yang tinggi. Nah, dari nukleus yang ada fosfor tingginya, kemudian dia menyebutnya sebagai nuklein. Nah, kemudian penelitiannya disempurnakan oleh Richard Altman, ya, muridnya Miser. Nah, ada hubungannya ya. Ternyata yang menyempurnakan penelitian itu muridnya sendiri. Nah, si Altman ini mengganti nama nuklein ini menjadi asam nukleat. Karena atau alasannya adalah karena asam nukleat ini memiliki sifat seperti asam yang di dalamnya terdapat kandungan DNA dan RNA. Seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian kita lanjut ke masalah strukturnya. Nah, struktur atau
bentuk bagian atau bahkan warna komposisi dari DNA. Nah, struktur DNA itu pertama ditemukan oleh James D. Watson dan Francis Crick ya 1953 dengan percobaan menggunakan kristalografi. Secara umum, DNA itu seperti halnya dua buah untai benang atau dua buah untai tali ya yang saling berpilin ya. Ini kan saling melingkari seperti itu, membentuk double helix. Jadi istilahnya ini adalah double helix. Nah, di mana nanti masing-masing untaian itu ada komposisi dan kandungannya. Kemudian, nah ini yang perlu kalian catat ya, bukan catat ya, perlu kalian mengerti bahwa struktur DNA yang merupakan polinukleotida merupakan polimer. Polimer itu bisa dikatakan gampangannya kumpulan makromolekul yang tersusun atas monomer, satuan molekul nukleotida. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari 3 komponen pokok. 1. Gula pentosa. Lihat kata kuncinya pentosa, pentana. Nah, Pancasila. Nah, semua yang berawalan dengan pentosa, pentana, Pancasila itu pasti 5. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa gula pentosa atau gula deoksiribosa itu merupakan gula dengan gugus atom C berjumlah 5. Nah, biasanya atom C-nya kalau glukosa itu kan C6, ya kan? Tapi di sini C-nya adalah 5. Maka dikatakan sebagai gula pentosa. Nah, ini kandungan yang pertama. Kemudian yang kedua, nukleotida itu juga harus punya komponen gugus fosfat. Nah, di mana gugus fosfatnya itu terikat pada atom C nomor 5. Nah, ini fosfatnya ini. Nah, ini kalau ini nomor 5 berarti ini atom C-nya ini atom C1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula. Sebentar, kok ini di sini ya? Mestinya terikatnya di sini nih. Ya kan? Nah, sebentar. 1, 2, 3, 4. Oh, Pak Jul salah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, C-nya itu yang di sebelah sini. Nah, soalnya ini nanti berikatan dengan yang C atasnya. Seperti itu. Ini nanti berikatan dengan nukleotida. Ini yang nanti mengikat nukleotida atasnya atau bawahnya. Seperti itu. Jadi komponennya adalah gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, lanjut. Nah, yang saya maksud tadi ini ya. Ini kan saling mengikat ini. Ya kan? Nah, saling mengikat. Nah, coba kita dalami lagi mengenai nukleotida. Nah, nukleotida itu ada 3 unsur: fosfat, pentosa, basa nitrogen. Nah, di sini gula, pentosa, nukleotida, dan mana ini? Ini basa nitrogennya ya. Ini gugus fosfatnya, ini
gula pentosa, ini nukleotidanya. Ini adalah nukleotida. Sedangkan nukleosida itu gula pentosa. Ini gula pentosa. Nah, ini gugus fosfatnya. Tapi ini mestinya nggak ada ya. Karena kan nukleosida itu gula pentosa plus basa nitrogen. Tapi kok ini di gambarnya ada ini. Nah, sedangkan basa nitrogen pada DNA itu berupa pasangan, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Nah, ini nanti yang biasanya di dalam replikasi DNA kalian diminta untuk membuat kombinasi. Nah, kalian mesti ingat bahwa nanti masing-masing basa nitrogen itu saling berpasangan. Itu yang perlu diingat. Lanjut. Nah, di dalam struktur DNA, nah ini masing-masing kita kaji mengenai ikatannya ya. Nah, di sini ada ikatan antara basa nitrogen. Nah, ini kalau yang bukan di untaian talinya itu adalah ikatan basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, pasangannya yang saya katakan tadi sebagai pasangannya adalah guanin itu adalah dengan sitosin. 3 ikatan hidrogen. Nah, ini hidrogen dengan O, hidrogen dengan N, hidrogen dengan O. Pasangan basa satunya lagi adalah adenin dan timin. Itu terdiri dari 2 ikatan hidrogen. H dengan N, H dengan O. Nah, ini yang perlu kalian ingat mengenai jenis ikatannya. Selanjutnya adalah ikatan fosfodiester. Nah, seperti halnya kita ketahui tadi bahwa gula pentosanya itu juga mengikat fosfat. Ya kan? Nah, itu diikat dengan nama apa? Dengan nama ikatan fosfodiester. Jadi ikatan antara gula pentosa dengan fosfat. Ya. Jadi kita sudah jelas mengenai struktur dari DNA. Berikutnya mengenai teknik replikasi DNA. Nah, replikasi DNA itu dalam artian bagaimana DNA itu memperbanyak diri. Ya. Bagaimana memperbanyak diri atau istilahnya kalau misalkan makhluk hidup itu kan istilahnya reproduksi ya. Nah, tapi ini bukan reproduksi tapi menambah banyak lagi. Nah, beberapa modelnya ada 3 ya, ada metode dispersi, kemudian konservatif dan semi konservatif. Untuk yang dispersi kita lihat sendiri ya. Di sini masing-masing individu itu, sebentar Pak Jul cari catatan. Dispersi itu dari kedua untai polinukleotida, dia itu tersebar. Ya, dia tersebar. Ini ada untaian DNA, ya. Kemudian dia menyebar yang berfungsi sebagai cetakan. Kemudian bagian-bagian DNA yang menyebar itu membuat bagian-bagian polinukleotida sendiri-sendiri. Jadi dari induk yang lama menyebar menjadi potongan-potongan, kemudian dia melengkapi dirinya sendiri. Nah, itu dispersi. Jadi fungsi dari potongan induk yang menyebar itu nanti sebagai dia membentuk cetakan DNA sendiri. Dengan asumsi kemudian bisa mencetak
DNA sendiri. Nah, namun di sini banyak kalangan yang menolak, ya. Kemudian diajukan juga mengenai metode konservatif, di mana di dalam metode konservatif ini kedua untai polinukleotida induk yang lama tidak berfungsi, tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau yang merah nanti langsung di sini jadi satu, ya. Kemudian yang induk lama tetap jadi induk lama. Nanti individu baru itu tidak mengandung nukleotida lama. Jadi ini dari induk lama. Nah, ini induk, ini yang baru tidak mengandung induk, komponen induk, ya. Tidak mengandung polinukleotida induk. Tidak mengandung polinukleotida induk. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada unsur yang dari sini. Nah, ini juga ditolak oleh beberapa ilmuwan mengenai replikasi DNA itu. Nah, yang lebih mungkin adalah model replikasi yang terakhir, yaitu model semi konservatif, di mana kedua untainya itu berpisah. Jadi ini kan dua untai. Nah, ini untai satu, ini untaian dua. Nah, kemudian untaian satu ini melengkapi dirinya sendiri. Berikut juga untaian dua ini melengkapi dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau yang ini tadi keduanya tersebar, kedua induk tersebar. Ini kedua untaian menyebar. Nah, tersebar. Kemudian ini kan ada merah, biru, seperti itu. Nah, kemudian dari masing-masing sebaran ini nanti membentuk cetakan. Masing sebaran membentuk cetakan, ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mempelajari teori tentang replikasi DNA-nya memakai apa? Memakai metode model semi konservatif. Nah, ini di sini saya berikan contoh mengenai percobaan yang mendukung model semi konservatif, ya. Di sini untai DNA lama yang merah, ya. Kemudian yang biru adalah untai DNA yang baru. Nah, di sini bakteri E. coli dikulturkan dibiarkan dalam suatu medium yang mengandung isotop berat nitrogen. Selama beberapa generasi, isotop yang berada pada basa nitrogen dari nukleotida akan tergabung menjadi penyusun DNA bakteri. Nah, selanjutnya biarkan bakteri tersebut dipindahkan ke dalam medium yang hanya mengandung isotop ringan nitrogen. Nah, ini isotop beratnya 15N, ini isotop ringannya 14N. Nah, kemudian sampel DNA disentrifugasi dan diambil pada menit ke-20. Hasil menunjukkan DNA yang keseluruhannya hibrid 15N maupun 14N, ya, menunjukkan keseluruhannya hibrid. Nah, sebentar. Keseluruhannya hibrid itu kan berarti bukan berarti sebentar Pak Jul cari buku satu dulu.
Oke, balik lagi ya tadi, hasil menunjukkan DNA yang keseluruhannya hibrid 15N 14N. Hibrid itu memiliki kandungan arti campuran ya, berarti dia tercampur, membuktikan bahwa model replikasi DNA konservatif tidak tepat. Begitu juga kalau sampel DNA disentrifugasi, diambil pada menit ke-40, hasil juga tetap sama. DNA ringan 14N dan DNA hibrid hibrid 15N 14N. DNA itu maksudnya DNA hibrid itu maksudnya campuran ya. Di sini campuran dari isotop 15N dan 14N pada sampel DNA, artinya model replikasi DNA dispersif juga tidak tepat. Nah, dari percobaan ini maka kita bisa menyimpulkan, jadi adanya DNA campuran, DNA hibrid ini yang menyebabkan bahwa replikasi secara konservatif maupun dispersif itu salah ya, atau tidak tepat. Nah, yang tepatnya apa? Yang tepatnya adalah si DNA ini itu memisah dari ini kan induk, kemudian memisah satu persatu. Ini kan dua untai ya, dua untai itu kemudian memisah satu-satu. Untai pertama kemudian melengkapi dirinya sendiri, untai kedua itu melengkapi dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang tercampur. Nah, kalau percobaan yang ini ya, yang dilakukan itu kan menunjukkan bahwa sampel DNA-nya itu ada campuran isotop N14 dan N15. Nah, itu yang melemahkan mengenai pendapat bagaimana replikasi DNA. Jadi yang benar adalah DNA itu secara umum mereplikasi dari induknya dengan cara membelah. Bukan membelah ya, kalau membelah itu satu bagian jadi dua. Tapi dari dua untaian ini itu memisah sendiri-sendiri, kemudian masing-masing bagiannya melengkapi dirinya sendiri. Selesai. Ya. Seperti itu replikasinya. Nah, sebagai contoh tahapannya ya di sini, kalau ini bukan tahapannya ya di sini. Contoh di bakteri E. coli dan bakteri eukariotik itu kan dua organisme yang berbeda. Ya, kita dari percobaan ditemukan di sini ternyata bakteri E. coli itu titik mula replikasi DNA-nya itu hanya pada satu bagian. Ini kan satu bagian. Nah, berbeda dengan organisme eukariotik. Titik mula melakukan replikasi itu ada pada bagian segmen DNA dengan nukleotida spesifik. Ada di beberapa titik. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh bagaimana replikasi DNA ternyata pada dua organisme yang berbeda itu tidak sama. Oke, coba. Nah, sekarang masuk ke dalam mekanismenya ya, atau prosesnya. Nah, ini masih pakai metode semi konservatif ya. Nah, pertama kita lihat di sini ada DNA induk. Berarti DNA induk itu adalah dua untai yang saling berpilin. Ya. Nah, kemudian dari DNA induk ini timbul enzim helikase. Nah, enzim ini yang menyebabkan untaian berpilin ini, dua untai
benang DNA yang berpilin ini kemudian mulai membuka ikatan gandanya. Jadi dibuka oleh siapa? Dibuka oleh enzim helikase. Nah, setelah dibuka, maka kan proteinnya kan goyah. Jadi kalau sebuah benda mula-mula jadi satu, kemudian dibagi dua, itu kan pasti seketika butuh kestabilan. Nah, di sini molekul dari protein pengikat untai tunggal akan menstabilkan untai-untai cetakan yang terbuka. Nah, protein pengikat untai tunggalnya ini berusaha menstabilkan. Nah, kemudian arah untaiannya atau arah gerakannya itu akan menyesuaikan dari arah polimerase DNA-nya. Jadi kalau di sini 3 ini bacanya nggak tahu ini 3 derajat atau 3 absen itu. Kemudian kalau di sini 3, berarti di sini nanti sepanjang ini adalah 5. Ya kan? Nah, kemudian setelah untainya itu untai dari masing-masing protein itu disintesis. Nah, disintesisnya oleh siapa? Oleh enzim primerase. Ya. Jadi ini kan setelah dibuka ya, kemudian untaian DNA-nya itu disintesis. Nah, primerase enzim primerase mengawali sintesis primer RNA untuk fragmen Okazaki. Nah, mengenai sebenarnya ini Pak Jul hanya meringkas saja ya. Nah, ini sebenarnya sampai sini kan. Nah, Okazaki-nya itu ini. Yang keempat. Nah, keempat. Nah, mensintesis primer RNA untuk fragmen Okazaki di mana di fragmen Okazaki-nya itu sebagai tempat atau template ya untuk mensintesis DNA. Nah, fragmen Okazaki-nya ini dicontohkan ya. Nah, berikutnya dari fragmen Okazaki ini setelah dilengkapi kemudian digabungkan. Jadi enzim primerase mensintesis RNA untuk membuat fragmen Okazaki. Di tempat Okazaki ini DNA disintesis. Nah, setelah DNA disintesis di Okazaki, kemudian masing-masing fragmen Okazaki itu digabungkan. Oleh siapa? Digabungkan oleh DNA ligase. Jadi kan mulanya kan berupa fragmen. Fragmen itu adalah pecahan-pecahan ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini aja ya, langsung ya. Nanti kan sampai ke fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki, nah ini yang terpecah-pecah ini kemudian digabungkan oleh siapa? Digabungkan oleh DNA ligase. Nah, kita cross check mengenai tadi. Bukan cross check ya, benar ya ini ya. Jadi menyambungkan fragmen sebentar, kita cross check ujung-ujungnya. Benar, kita cross check ujung-ujungnya. Nah, kita akan meng-cross check teknis penggabungannya.
Nah, kebalik ya. Ini. Nah, sebentar. Saya bayangkan. Ini 3 ya. Pak, kemudian kan dipecah ya. Ini untaian yang pertama, ini untaian kedua. Nah, ini untaian pertama, ini untaian kedua. 3 jadi 5. Benar? Ya kan? Ini yang di sebelah kiri itu kan 3. Terus yang ini di sebelah kiri jadi 5. Kemudian kalau yang di sini 5 yang sebelah kanan ya, yang sebelah atas kanan. Nah, ini yang sebelah kiri 5, otomatis yang sebelah sini kan 3. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan DNA ligase menggabungkan ujung 3 dari fragmen Okazaki menuju ujung 5 dari fragmen Okazaki lainnya. Ini yang perlu kalian yang perlu kalian pahami dalam proses penggabungan fragmen Okazaki menggunakan DNA ligase. Jadi aturannya harus kalian tahu. Jadi 3 itu nanti dihubungkan dengan 5. 5 nanti dihubungkan dengan 3. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup mengenai proses replikasi DNA. Untuk kelanjutannya bisa kalian simak pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.